Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haliza Salma Maulida dengan NIM 2410911320013 dengan dosen pengampu Dr. Oski Eliandri, Magister Kesehatan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotoraks dan juga membri superior. Dan juga saya akan membahas mengenai vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Pertama-tama masuk ke regiotoraks. Nah, jadi di sini terdapat rangkaian toraks gitu, rangka dada. Jadi toraks itu merupakan bagian skeletal yang terdiri dari sternum, costae, dan vertebrae thoracalis yang membentuk rongga dada dan melindungi organ vital seperti jantung dan juga paru-paru. Pertama-tama di sini saya akan bahas sternum. Jadi sternum ini adalah tulang dada. Jadi sternum itu tulang pipih yang terletak di bagian toraks dan terdiri dari manubrium, corpus sterni, dan juga processus xiphoideus. Dan fungsinya itu sebagai tempat perekatan tulang rusuk melalui cartilago costalis dan sebagai titik artikulasi clavicula. Nah, lalu di sini juga ada costae. Costae itu artinya tulang rusuk. Bisa dilihat lebih di sebelah sini, costae. Nah, jadi pertama ada costae verae. Ini costae dari 1 sampai 7, yaitu langsung berartikulasi dengan sternum melalui cartilago costalis. Lalu ada costae spuriae. Ini costae dari 8 sampai 12, tapi 8 sampai 10 itu dia tidak langsung ke sternum, tapi dia terhubung melalui cartilago iga di atasnya. Lalu kalau costae yang dari 11 sampai 12, dia itu namanya costae fluctuantes. Jadi dia nggak terhubung ke sternum, hanya melekat pada vertebrae. Dan mereka itu perannya untuk melindungi organ vital di rongga dada dan membantu mekanisme pernapasan. Lalu kembali ke sini, di sini ada cartilago costalis, artinya tulang rawan iga. Jadi tulang rawan yang menghubungkan costae ke sternum dan memberikan fleksibilitas dalam pergerakan pernapasan. Nah, lalu di sini ada arcus costalis. Di bagian sini, jadi arcus costalis ini merupakan lengkungan yang dibentuk oleh cartilago costae dari 8 sampai 10 yang berperan dalam membentuk bagian bawah toraks. Selanjutnya ada juga di sini columna vertebralis, artinya itu tulang belakang. Ini bagian belakang. Nah, jadi ada vertebra cervicalis 7 ya. Di sini disebut vertebra prominens karena dia itu punya proses spinaus yang panjang dan juga mudah diraba di bagian belakang leher. Di situ letaknya. Nah, ada juga vertebrata thoracalis, yaitu thoracalis 1 sampai 12. Itu tuh tempat pelekatan IG melalui fascias articularis costalis. Kembali lagi ke sini, di sini ada osacrum. Ini bagian depan dan ini bagian belakangnya, osacrum. Dan juga os coccygis. Tuh, di sebelah sini lebih jelas dilihat di bagian belakangnya. Nah, osacrum dan osigis ini bagian dari rangka aksial yang menopang berat badan dan berartikulasi dengan os costae membentuk pelvis. Lalu di sini ada simpis pubica. Jadi di simpis pubica ini ada sendi fibrocartilaginosa yang menghubungkan kedua os pubis dan memberikan stabilitas pada pelvis. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada di yang sebelah kiri ada columna vertebralis atau tulang belakang. Jadi columna vertebralis ini adalah rangkaian tulang belakang yang membentuk sumbu utama tubuh manusia. Dan struktur ini terdiri dari vertebrae, yaitu tulang punggung yang bertumpuk dan dihubungkan oleh diskus intervertebralis. Nah,
di sebelah sini ada bagian-bagian dari kolumna vertebralis. Yang pertama ada vertebrae cervicales di bagian leher. Di sini itu cervicales 1 sampai 7. Nah, lalu di sini bagian sini ada vertebrae thoracicae, itu di bagian dada, terdiri dari 12 vertebra. Jadi ada thoracicae 1 sampai 12 dan itu berhubungan dengan tulang rusuk. Lalu di sini ada vertebrae lumbales 1 sampai 5 ya, terdiri dari 5 vertebra dan itu tuh bentuknya lebih besar untuk menahan beban tubuh. Di sini khususnya untuk menahan beban tubuh. Lalu di sini ada osakrum tadi, yaitu tulang sakrum, terdiri dari 5 vertebra juga yang menyatu, dan juga ada osigis. Itu tuh tulang ekor. Ini terdiri dari 3 sampai 5 vertebra kecil yang menyatu gitu. Jadi fungsi dari kolumna vertebralis ini buat nyokong tubuh dalam posisi tegak dan juga melindungi sumsum tulang belakang, atau nama lainnya itu medulla spinalis yang berada dalam kanalis vertebralis. Lalu juga berperan dalam keseimbangan dan distribusi beban tubuh. Lalu di sebelah sini ada namanya kelainan curvatura. Jadi di sini kan lengkungan. Nah, jadi ada namanya tuh lordosis kyphosis. Nah, kalau lordosis itu lengkungannya ke depan, ke arah ventral gitu, dan terdapat pada daerah cervical dan lumbar. Nih, cervical dan lumbar. Lalu ada kyphosis toraks dan juga sakral. Ini merupakan lengkungan ke belakang ke arah dorsal. Nah, baik, selanjutnya di sini berfokus kepada otot-otot di bagian toraks yang akan saya bahas. Di sini ada musculus sternocleidomastoideus. Jadi di sini ada otot yang berperan dalam rotasi dan fleksi leher, makanya letaknya di sini. Lalu ada musculus pectoralis major. Ini ada pars clavicularis, pars sternocostalis dan juga pars abdominalis. Jadi itu adalah otot dada utama yang membantu gerakan aduksi, rotasi dan fleksornya lengan. Di sini. Lalu ada musculus stratus anterior di sini, di bagian sini. Nah, di sini ototnya berfungsi untuk pergerakan skapula dan stabilitas bahu. Selain itu juga ada musculus latissimus dorsi, musculus obliquus externus abdominis, musculus rectus abdominis gitu. Lalu di sini ada lamina superficialis, otot-otot punggungnya. Yang utamanya di sini ada musculus trapezius. Di sini ada pars descent, pars transversa dan pars ascendens. Jadi di sini ada di 3 titik ini itu ada otot besar di punggung atas yang membantu dalam pergerakan leher dan skapula. Lalu di sini ada musculus obliquus externus abdominis. Jadi itu tuh adalah otot yang berperan dalam gerakan lateral batang tubuh gitu. Ada juga musculus latissimus dorsi. Itu adalah otot besar di punggung bawah yang membantu dalam pergerakan bahu dan lengan. Oh ya, tadi di sini ada musculus obliquus externus abdominis. Jadi itu adalah otot perut yang berperan dalam rotasi dan lateral fleksi dari tubuh. Nah, jadi setiap ototnya ini punya fungsi yang spesifik lah untuk gerakan tubuh. Lalu kita masuk ke membri superior. Nah, jadi nama lain itu juga bisa disebut ekstremitas atas.
membrum superius juga bisa. Jadi terdiri dari berbagai tulang yang membentuk struktur lengan mulai dari bahu hingga jari tangan. Dan sistem tulang ini memungkinkan berbagai gerakan kompleks kayak fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi, dan juga gerakan pronasi atau supinasi. Nah, di sini ada bagian ekstremitas atas tangan. Yang pertama ada namanya cingulum pectorale, yaitu tulang bahu. Jadi yang pertama kita bahas dari atas ada clavikula. Clavikula ini merupakan tulang selangka yang menghubungkan sternum dan dengan scapula dan berfungsi sebagai penopang bahu. Lalu di sini ada scapula. Nah, scapula ini adalah tulang belikat. Nah, jadi tempatnya pelekatan otot-otot bahu dan lengan atas gitu. Jadi berperan juga dalam stabilisasi dan juga mobilitas bahu. Lalu di sini ada segini. Di sini ini namanya bagian brachium, yaitu tulang lengan atas. Nah, di tulang lengan atas ini ada tulang humerus. Humerus ini tulang panjang di lengan atas yang berartikulasi dengan scapula di bahu dan radius ulna di siku. Lalu di sini ada di bagian antebrachium. Nah, ini adalah tulang lengan bawah. Jadi di sini ada tulang radius dan ulna. Tulang radius itu tulang lateral pada lengan bawah yang berperan dalam gerakan rotasi kayak buat pronasi dan supinasi. Sedangkan tulang ulna yang di sebelah sini adalah tulang medial pada lengan bawah yang berperan dalam membentuk sendi siku dan memberikan stabilitas. Lalu masuk ke bagian manus. Di sini adalah tulang pergelangan tangan dan jari. Di sini ada bagian karpus, ada osa carpi, metacarpus, osa metacarpi. Jadi itu ada 8 tulang kecil yang membentuk pergelangan tangan dan memungkinkan gerakan fleksibilitas yang tinggi. Lalu di sini metacarpus tadi tulang telapak tangan yang menopang struktur tangan. Kalau ada juga di sini digitimanus, yaitu tulang jari yang terdiri dari phalanx proximalis, media, dan distalis dan memungkinkan gerakan menggenggam dan presisi. Digitimanus ya. Lalu di sini ada articulatio acromioclavicularis. Jadi ini mulai masuk ke sendinya. Di sini ada articulohumeri. Articulohumeri itu tadi sendi antara humerus dan scapula dan memungkinkan gerakan luas seperti abduksi, aduksi, dan rotasi. Di sini letaknya. Nah, ini tadi articulatio acromioclavicularis ini artinya sendi antara clavikula dan scapula yang membantu stabilitas bahu. Nah, lalu di sini ada juga sendi di siku, namanya articulatio cubiti. Articulatio cubiti ini gabungan dari 3 sendi yang memungkinkan fleksi dan ekstensi lengan bawah. Nah, 3 sendinya itu ada articulatio humeroradialis, itu tuh antara humerus dan ulna. Lalu ada articulario humerulnaris. Humerulnaris tadi antara humerus dan ulna, sedangkan humeruldalis tadi antara humerus dan radius. Nah, sedangkan radioulnaris proximalis itu memungkinkan rotasi radius terhadap ulna. Jadi pronasi dan supinasi di sini sendinya. Lalu di sini ada sendi di pergelangan tangan dan jari ya. Ada articulatio radiocarpalis, articulatio mediocarpalis, dan lain-lain. Jadi struktur tulang ekstremitas atas ini memungkinkan berbagai gerakan yang kompleks dan fleksibel. Tulang-tulang utama juga kayak humerus, radius ulna, carpus, dan metacarpus itu tuh bekerja sama untuk berbagai persendian dan memberikan mobilitas yang optimal. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada otot-otot ekstremitas atas.
Masuk ke otot bahu dan lengan. Di bagian ventral dulu, di sini ada musculus deltoideus, dia untuk mengangkat lengan ke samping dan membantu rotasi bahu. Lalu di sini ada musculus pectoralis major, di sini berfungsi untuk aduksi dan rotasi medial tangan. Lalu ada musculus triceps brachii, ini bertanggung jawab untuk fleksibilitas siku dan supinasi lengan bawah. Lalu ada musculus brachialis, ini adalah fleksor utama dari sendi siku. Lalu ada musculus brachioradialis, itu untuk membantu fleksibilitas siku. Lalu di sini ada musculus trapezius untuk mengangkat, menurunkan, dan menstabilkan skapula. Ini sama tadi musculus deltoideus untuk mengangkat lengan dan membantu rotasi bahu. Lalu masuk ke vaskularisasi. Nah, di vaskularisasi ini di sini menunjukkan sistem vaskularisasi dinding toraks, termasuk arteri. Arteri itu yang warna merah, dan juga vena. Vena itu yang warna biru. Nah, arteri itu tugasnya untuk membawa darah beroksigen dari jantung ke jaringan. Kalau vena, dia itu fungsinya untuk mengembalikan darah yang sudah mengalami pertukaran gas ke jantung. Nah, di sini ada contohnya ada arteri thoracica interna, jadi disebut juga arteri mamaria interna, itu tuh untuk mensuplai darah ke dinding anterior toraks dan payudara. Lalu di sini ada anterior intercostalis posterior, gunanya untuk mensuplai darah ke otot-otot interkostal posterior. Lalu ada juga di sini arteri subclavicula, ini arteri besar yang berasal dari aorta dan memberi cabang ke berbagai bagian toraks. Jadi arteri subclavicula ini yang pentingnya. Lalu di vena ini ada vena thoracica interna tadi, fungsinya untuk mengalirkan darah dari dinding anterior toraks ke vena brachiocephalica. Lalu ada vena intercostalis anterior, untuk mengalirkan darah ke vena thoracica interna gitu. Jadi semuanya saling berhubungan aja, dan ada vena-vena lainnya. Masuk ke bagian lengan ya. Di sini ada sistem vaskularisasi arteri di ekstremitas atas. Jadi termasuk arteri utama juga yang bertanggung jawab atas suplai darahnya ke bahu gitu. Arteri ini juga berasal dari arteri subclavicula tadi yang melanjutkan alirannya hingga ke ujung jari. Jadi dari arteri subclavicula sini dia mengalir ke sini sampai ke ujung jari. Nah, yang pertama kita bahas arteri axillaris. Jadi ini adalah lanjutan dari arteri subclavicula yang melewati kosta pertama. Lalu ada arteri brachialis. Di sini lanjutan dari arteri axillaris yang berjalan sepanjang lengan atas. Lalu ada arteri radialis. Di sini merupakan cabang dari arteri brachialis yang berjalan di sisi lateral lengan bawah hingga pergelangan lengan gitu. Di sini ada arteri ulnaris. Arteri ulnaris ini cabang dari arteri brachialis tadi yang berjalan di sisi medial lengan bawah. Nah, lalu ada cabang-cabang lagi nih dari arteri brachialis, arteri ulnaris gitu. Contohnya ya, satu di sini ada arteri thoracoacromialis. Nah, jadi itu fungsinya untuk mensuplai darah ke otot-otot di daerah bahu. Jadi dari masing-masing yang bold ini kayak arteri axillaris, arteri brachialis, arteri radialis, ulnaris ini punya cabang-cabangnya lagi. Selanjutnya masuk ke inervasi sistem muskuloskeletal.
Nah, di sini inervasi muskuloskeletal itu adalah hubungan antara saraf dan otot rangka yang mengontrol gerakan refleks dan respons sensorik. Dan fungsi utamanya itu untuk mengontrol kontraksi otot rangka melalui saraf motorik, lalu menyampaikan informasi sensorik dari otot, tendon, dan sendi, dan juga mengatur refleks dan koordinasi gerakan. Nah, di sini ada plexus utamanya, ada plexus cervicalis, plexus brachialis, dan plexus lumbosacralis. Kalau plexus cervicalis ini dia itu cervicalis 1 sampai 4 untuk mengontrol leher dan diafragma. Lalu di sini ada plexus brachialis, di sini C5 sampai T1 dia itu untuk menginervasi bahu, lengan, dan tangan. Lalu di sini ada plexus lumbosacralis. Di sini L1 sampai S4 yaitu gunanya untuk mengontrol paha, tungkai, dan kaki. Nah, jadi inervasi muskuloskeletal ini memungkinkan untuk gerakan tubuh, stabilitas postur, respons sensorik yang dikendalikan oleh saraf dari plexus utama. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.